Oke, kita lanjut lagi dengan slide berikutnya. Oh, kok ini ada gambar apa? Oke. Principle of carburation. Ya, evaporation of fuel. Jadi ini kita lihat. Ini kalau kita lihat engine-nya tadi dibelah ya, induction system-nya dibelah, maka ini venturinya ya. Venturi. Ini fuel nozzle, ini throttle. Nah, ini namanya throttle. Ya. Throttle itu ya bentuknya namanya butterfly valve sebenarnya, tapi orang Amerika bilangnya namanya throttle. Oke. Nah, di sini ada venturi, main venturi, ini ada booster venturi atau boost venturi. Ya, ini memperlihatkan bagaimana fuel itu keluar dari discharge nozzle sampai dengan masuk ke dalam silinder. Bentuknya seperti apa? Yang pertama, fuel keluar dari discharge nozzle dalam arus yang terpecah-pecah menjadi bentuk droplet yang melayang di dalam udara di sini. Kita udara ya. Ya. Yang kedua, masalahnya ya, sebagian fuel particle masuk ke silinder pada saat dalam bentuk solid, ya, artinya dalam bentuk fuel, ya, liquid state, bukan dalam bentuk vapor, ya, yang harus di vaporize dan mix dalam silinder. Jadi pada saat dia keluar dari discharge nozzle ini bentuknya harusnya sudah mulai atomize, ya. Atomize itu dia bentuknya kecil, ya. Bentuknya sudah mulai siap menyatu dengan udara yang lewat di sini, fuel air mixture. Kemudian lengkapnya vaporization atau selesainya, sempurnanya vaporization tergantung dari namanya istilahnya volatility atau kesiapan untuk vaporize, ya, kesiapan fuel untuk vaporize namanya volatility. Nah, sini namanya hotspot. Nah, hotspot bukan wifi spot ya. Hotspot ini yaitu loh, kamu lihat di bawah di engine oil sump itu kan, pada saat intake manifold kan dilewatkan di oil sump kan. Nah, itu fungsinya sebagai hotspot, yaitu panas dari oil akan memanaskan fuel air mixture sehingga fuel air mixture akan lebih mudah vaporize untuk mempercepat atau memperbesar volatility-nya. Nah, yang keempat adalah air bleed. Nah, dari kita bahas, air bleed itu akan membantu atomisasi dan vaporization dari fuel. Nah, kalau kita lihat gambar ini, maka pada saat keluar dari fuel nozzle dia akan bentuknya atomize lewat dari throttle, mulai sebagiannya vaporize, dan pada saat masuk ke arah intake manifold menuju ke dalam silinder itu udah vaporize, ya. Udah mulai vaporize. Oke. Itu prinsip dari carburation, ya, vaporization dari fuel. Nah, ini sebenarnya gambar untuk bulan Ramadan nih ya, biar kamu melek semua kalau bulan Ramadan ya. Ini enak banget kalau bulan Ramadan dilihat doang. Ini juga kelapa merah ya, kelapa marjan enak banget kalau bulan Ramadan ya. Kalau bulan biasa memang biasa aja. Nah, ini karburator dalam bentuk foto yang asli ya. Mana throttle? Nah, ini yang kita ngomongin throttle. Nah, ini throttle nih. Dia bentuknya kayak gobang kayak duit ya, kayak duit koin gitu ya. Nah, ini sebenarnya namanya butterfly valve karena katanya mirip-mirip kupu-kupu ya. Nah, ini ada shaftnya nanti. Nah, ini gerakan linkage ini menuju ke cockpit. Cockpit namanya apa? Ya throttle. Sebenarnya throttle itu namanya ini, bukan di situ. Kalau di cockpit namanya power lever ya. Dia tuas saja, kuadran tuas ya. Nah, ini dia. Ini full throttle nih. Nah, berbagai macam tipe dari karburator ya. Sedikit bentuknya berbeda tapi prinsipnya sama. Total valve ini fungsinya untuk mengatur fuel air output. Jadi dia buka tutup ini mengatur fuel air output ya. Nah, posisinya di gambar ini di sini ya. Lihat nih. Total valve pada posisi open, ini open dia. Ini apa? Ingat? Ini fuel nozzle atau discharge nozzle. Ini apa? Air bleed. Nah, air bleed ada namanya main air bleed itu untuk sistem main-nya kalau dia dalam keadaan tidak idle, makanya namanya main air bleed. Ini udara nih di sini. Di sini ketemu dengan fuel. Jadi fuel bubble keluar dari discharge nozzle sudah siap untuk atomize dengan fuel lewat sini. Nah, ini kita perhatikan, ini namanya open throttle. Ya. Pada saat throttle menuju ke arah menutup, jumlah udara yang mengalir ke dalam
venturi section, ini venturi section kan tertahan kalau dia mulai melintang begini ya, mulai menutup. Akan mengurangi venturi suction sehingga fuel juga akan berkurang. Jadi kan makin cepat udara pada saat throttle open kan, udaranya makin cepat, nggak ada halangan, maka venturi suctionnya makin besar sehingga fuel akan sedot makin banyak keluar dari sini. Tapi kalau kita halangin di sini, maka tekanannya akan bertambah kan, karena kecepatan di sini berkurang. Tekanannya bertambah, maka fuel di sini akan terhambat untuk keluar. Ya, kalau open, aliran fuel dan udara akan makin cepat karena venturi suctionnya tinggi di sini. Nah, membuka dan nutupnya throttle ini akan mengatur power output dari engine. Kenapa? Karena mengatur jumlah dari fuel air mixture yang masuk ke dalam silinder. Oke? Itu throttle ya. Paham ya? Nah, untuk flow type karburator ada 7 subsistem utama dari flow type karburator. Yang pertama, float mechanism in its chamber, mekanisme pelampung. Ini yang float kan pelampung dan ruangannya. Nih ya, ini pelampungnya. Mungkin di motor sama ya. Sekarang motornya udah pakai yang macam karet atau plastik. Nah, ini masih bentuknya koper terbaga, dalamnya udara ya. Ini ballnya ya, float chambernya. Kemudian strainernya ada di sini. Dari fuel inlet itu ada strainer, ini filter ya. Kemudian main metering system ini digunakan pada saat full throttle ya, dan medium power ya, nanti kita bahas detail. Kemudian idling system, nah pada saat posisi engine throttle idle, maka main metering system tidak bekerja. Yang bekerja adalah idling system. Dia akan idle, udara akan lewat ujung-ujung dari throttle dan fuel tidak lagi keluar dari main desired nozzle. Kenapa? Ini nutup kan? Ini nutup sehingga fuel nggak bisa keluar dari sini. Tekanan di sini besar, tidak ada sedotan, tidak tersedot, tersuction, terhisap ya. Tapi fuel lewat sini, dibikinlah namanya idle supaya engine tetap berputar pada putaran yang terendah. Kemudian economizer atau power animation system. Nah, ini untuk menambah fuel ekstra pada full throttle. Ini kalau tanpa bantuan economizer, fuelnya akan kurang, sehingga ditambahlah namanya power enrichment system. Nama lainnya economizer. Ya, economizer aneh ya. Fuelnya banyak tapi namanya economizer. Tapi ya begitu kata orang Amerika di buku ya. Namanya economizer. Kemudian nomor 6, accelerating system. Accelerating system ini akselerator. Artinya dia pada saat bukaan throttle secara mendadak, engine kan perlu tambahan fuel yang juga mendadak, sehingga dibuatlah sistem untuk menambah ekstra fuel pada saat bukaan throttle yang mendadak. Ya, itulah kelebihan dari piston engine, dia sangat respon ya. Kalau kita open throttle, dia langsung semprotkan fuel sejumlah open throttle kita. Itu siapa yang bantu? Namanya accelerating system. Sehingga piston engine ini cocok untuk pesawat-pesawat yang responnya tinggi seperti untuk training ya. Karena itu penting sekali kalau kita misalnya go round, touch and go, itu kan kita perlu open throttle yang mendadak. Pada saat itulah fuelnya disuplai tambahannya oleh accelerating system. Modelnya macam-macam ya. Ada pump, ada well ya. Kemudian mixture control system. Ini nomor 7. Mixture control system ini mengatur mixture. Yang diatur bisa udara atau fuel, tergantung sistemnya. Jadi kita tahu kalau pesawat makin tinggi terbang, maka jumlah udara atau tekanan udara akan makin sedikit, sehingga jumlah udara yang masuk atau density udara yang pada ketinggian terbang itu juga akan makin berkurang, sehingga udara yang masuk dalam engine juga berkurang. Sementara kan fuelnya tetap. Nah, nanti kan jadi lebih rich dia ya. Sehingga untuk mencegah hal itu, maka dibuatlah sistem namanya mixture control system untuk mengatur fuel agar tetap menjaga mixture-nya tepat pada ketinggian terbang yang tinggi. Itu ya untuk flow type karburator. Sistem-sistem utamanya ada 7. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail lagi pada pembahasan satu-satu ya. Ini agak panjang ya, harap bersabar dan juga harus menyiapkan kuota yang cukup. Baik, sekian, terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kita istirahat dulu.